Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah seminar Bapak Rizky Saputra SPD MPD. Saya tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung menampilkan proposal seminar saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adira Erwanda Putra, NIM 2008603. Yang proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Latihan Sirkuit Terhadap Peningkatan Kondisi Fisik Atlet Sepak Bola SMA Negeri 1 Kerinci. Di proposal seminar saya ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri latar belakang masalah, yaitu filosofis, idealis, dan realita. Latar belakang masalah filosofis, Undang-Undang RI Nomor 3 Pasal 4 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina kesatuan dan persatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan manusia, kehormatan bangsa. Latar belakang masalah idealis, yaitu kondisi fisik, merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan seseorang pemain sepak bola dalam mencapai prestasi. Menurut Henry Irawadi, tahun 2013 menyatakan bahwa kualitas kondisi fisik berpengaruh terhadap pelaksanaan teknik, penerapan taktik, maupun terhadap kematangan mental. Terdapat 4 komponen kondisi fisik dasar, yaitu daya tahan, kardiovaskular endurance, kecepatan speed, bentukan atau flexibility, dan kekuatan atau strength. Latar belakang masalah realita, dari hasil pengamatan dan wawancara dengan guru olahraga sekaligus pelatih Bapak Akmaludin SPD pada pertengahan Februari lalu, pada tahun 2012, atlet sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci pernah menjuarai Liga Pendidikan Indonesia tingkat SMA se-Kabupaten Kerinci. Dalam kelanjutan Liga Pendidikan Indonesia SMA Negeri 1 Kerinci menjadi runner-up pada tingkat SMA se-Provinsi Jambi, dan juga pernah menjuarai beberapa event yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Setelah beberapa tahun terakhir, SMA Negeri 1 Kerinci tidak pernah menorehkan gelar pada pergelaran event turnamen yang dilaksanakan oleh pemerintah atau PSSI Kabupaten Kerinci. Pemain sepak bola SMA Negeri 1, pembinaannya sudah cukup baik dan telah melalui prosedur latihan yang terprogram dan terencana. Namun, samping itu masih saja banyak kelemahan-kelemahan saat melakukan permainan, terutama yang menyangkut kemampuan kondisi fisik berupa daya tahan, kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan daya ledak. Pemain SMA Negeri 1 Kerinci akhir-akhir ini mulai menurun. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut adalah: yang pertama, apakah kemampuan kondisi fisik yang menyebabkan menurunnya prestasi atlet sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci? 2. Apakah latihan sirkuit dapat meningkatkan kemampuan kondisi fisik atlet sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci? 3. Apakah sarana dan prasarana dapat mempengaruhi kemampuan kondisi fisik pemain sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci? Selanjutnya ada C. Pembatasan masalah. Mengingat banyaknya faktor penyebab masalah, maka peneliti perlu membatasi masalah agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tercapainya sasaran penelitian yang diinginkan, yaitu pengaruh latihan sirkuit terhadap peningkatan kondisi fisik atlet sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci. Yang D. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah latihan sirkuit dapat berpengaruh terhadap peningkatan kondisi fisik atlet sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci? E. Tujuan penelitian.
Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah latihan sirkuit berpengaruh terhadap peningkatan kondisi fisik pemain sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci. F. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, SMA Negeri 1 Kerinci sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk pembinaan pemain SMA Negeri 1 Kerinci. Dua, sebagai masukan dan pertimbangan bagi para pelatih dalam membuat program latihan. Tiga, sebagai pengembangan ilmu keolahragaan, khususnya pada cabang sepak bola. Kemudian bab 2, kajian pustaka. A. Kajian teori menyangkut pengertian sepak bola, kondisi fisik dalam sepak bola, terdiri dari daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, daya ledak. Ketiga, tingkat latihan, 4 latihan sirkuit. Yang B, kerangka konseptual. Yang B, kerangka konseptual, metode latihan sirkuit, yaitu daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, daya ledak. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud meneliti seberapa besar pengaruh latihan sirkuit terhadap peningkatan kondisi fisik atlet sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci. Yang B, hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir tersebut, dapat dirumuskan sebuah hipotesis bahwa terdapat pengaruh yang signifikan latihan sirkuit terhadap peningkatan kondisi fisik atlet sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci. Kemudian bab 3, metode penelitian, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu, di mana penelitian ini mengenai hubungan sebab akibat. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2010, penelitian eksperimen merupakan suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan. B. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian ini dilaksanakan di lapangan sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci. Yang kedua, waktu dalam penelitian ini adalah setelah proposal ini disetujui. C. Desain penelitian, yaitu dengan rumus A1, T, A2, A1 pre-test, tes awal kondisi fisik, T. Perlakuan latihan sirkuit, A2 post-test, tes akhir kondisi fisik. D. Populasi dan sampel. Satu, populasi. Suharsimi Arikunto pada tahun 2010 mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah semua siswa SMA Negeri 1 Kerinci. Yang kedua, sampel. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah atlet sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci berjumlah 20 orang. E. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, yaitu data tentang daya tahan, daya ledak, kelentukan, kecepatan, dan kelincahan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang diberikan pelatih sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci tentang biodata pemain. Yang kedua, sumber data. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Kerinci yang terdaftar sebagai pemain sepak bola SMA Negeri 1 Kerinci di tahun 2018 berjumlah 20 orang. F. Definisi operasional dan variabel. Dalam penelitian ini, variabel independennya variabel bebas adalah latihan sirkuit, sedangkan variabel independennya variabel terikat adalah kondisi fisik. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Latihan sirkuit. 2. Kondisi fisik. G. Instrumen penelitian, yaitu daya tahan, lap test. 2. Kecepatan, lari 50 meter, kelincahan, dan run, kelentukan sit and reach, daya ledak, vertical jump. A. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka dilakukan 2 tes, yaitu tes awal dan tes akhir. Tes awal yaitu post test dan tes akhir free test. Teknik analisis data. Setelah data diperoleh, maka dilakukan uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok sampel berasal dari berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas tersebut, dilakukan uji Lilliefors dengan rumus T-test berikut. T sama dengan X1 kurang X2 per sigma D kuadrat
kurang sigma D kuadrat per n kurang 1. Keterangan yaitu X1 main tes awal, X2 main tes akhir, D beda antar skor tes awal dan tes akhir, N jumlah sampel, sigma D kuadrat beda, dan sigma D kuadrat jumlah kuadrat beda. Sumber ini diperoleh dari tim mata kuliah statistik pada tahun 2017. Itulah yang dapat saya paparkan, saya jelaskan tentang seminar proposal saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.